Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, setelah kemarin kita membahas tentang fikih puasa ya kita jeda dulu sebentar bahwa kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah direncanakan dengan baik. Dan rencananya Allah Subhanahu wa taala adalah kita itu diharapkan bisa berkumpul bersama kembali di dalam surga. Kalau ada orang menyatakan bahwa wah kowe ngajimu ra ikhlas karena mengharap surga, ini adalah pernyataan yang keliru. Kalau ada orang bilang, wow kalau ibadah nggak boleh minta-minta surga, kita itu harus ikhlas. Ini pernyataan yang keliru, yang tidak tepat. Kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi piyambak yang mengajarkan pada kita untuk meminta surga. Kanjeng Nabi piyambak yang mendidik kita kalau berdoa minta surganya surga yang level tinggi. Surga level tinggi namanya adalah surga Firdaus. Bahkan kalaupun umum kalaupun dibaca umum doa yang luar biasa itu namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, berikan kami kebahagiaan di akhirat, dan lindungi kami, jauhkan kami dari api neraka. Kalau diminta dilindungi dari api neraka, ya kosok wang sulipun pemahaman terbaliknya adalah bahwa kita pasti pengen minta surga. Lah yang menjadi PR adalah bagi kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali jalan-jalan surga. Secara umum semua kebaikan insya Allah akan membawa kita ke surga. Semua kebaikan akan membawa kita ke jannah. Rumusnya sangat gampang, yaitu fa amma man saqulas mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat, maka hidupnya senang-senang. Kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih berat timbangan dosanya, keburukannya, maka dia masuk neraka hawiyah. Rumusnya itu sebenarnya sesederhana itu. Kalau timbangan pahalanya lebih banyak, itu berarti insya Allah surga. Kalau timbangan buruknya, dosanya lebih banyak, ya wis alamatin neraka. Ya. Kalau imbang bagaimana? Kalau imbang itu harus menunggu, Pak. Jadi di akhirat ada namanya Bukit Al-A'raf dalam surat Al-Quran ayat ke-7, surat ke-7 Al-A'raf. Jadi orang-orang yang imbang podo dosa sama pahalanya sama STMJ ini, sholat terus maksiat jalan podo terus maka dia harus nunggu di Bukit Al-A'raf di akhirat sana. Dia kalau melihat orang masuk surga, dia berdoa, ya Allah, jadikan saya penghuni surga. Tapi kalau lihat orang yang masuk neraka, ya Allah, jangan-jangan saya masuk neraka. Jadi dia dihukum, hukumannya adalah teratapan. Bingung dewi. Kita pas delok wong mlebu surga, muga-muga mlebu surga. Tapi kalau lihat orang masuk neraka, wah ojo-ojo aku mlebu neraka. Dan itu sampai manusia selesai. Sampai persidangan selesai, barulah kemudian dia masuk surga. Jadi orang yang imbang ujungnya masuk surga, tapi dia hukumannya itu menunggu sampai selesai. Isine mung teratapan karo teratapan bingung karo bingung, khawatir dan khawatir, karena dia harus melihat orang masuk surga, masuk neraka, dan dia bingung dia masuk bagian mana. Ya kalau di sini kita tahu ujungnya neng surga, iya. Tapi di sana wis lali
sudah lupa. Kenapa? Ya semuanya mikir dosa-dosa masing-masing. Semua kebaikan itu akan membawa kepada surga insyaallah. Tetapi kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan pada kita ada pintu-pintu khusus. Ini pernah kami sampaikan waktu pengawasan pengajian di tempatnya Pak Munaji, bahwa Allah itu menyediakan pintu-pintu khusus agar kita itu punya amalan andalan, Pak. Punya amalan andalan. Jadi prinsipnya kalau dalam Islam itu yang paling wajib itu ya rukun Islam itu. Syahadat cetok harus, salat harus jelas, zakat yang wajib bagi yang mampu, iya. Ramadan puasa bagi yang mampu harus, haji bagi yang mampu wajib. Nah, selain yang wajib-wajib ini, seseorang itu dianjurkan Kanjeng Nabi untuk punya amalan andalan, untuk punya amalan sunnah yang bisa jadi pegangan. Selain untuk menuju pintu surga, amalan-amalan andalan itu bisa digunakan kalau kita mau berdoa, Pak. Kalau kita mau berdoa. Jadi kalau misalnya nih, Pak, merasa kok kita itu doa kok nggak dikabul-kabul, doa kok nggak dimustajab, maka ada satu cara biar doa kita mustajab adalah dengan menyebut amal-amal kebaikan. Dengan menyebut amal kebaikan yang kita lakukan. Namanya adalah wasilah amal soleh. Itulah sebabnya kalau kita ini di masyarakat kok ada yang namanya Yasin Tahlil, Pak. Padahal dongo langsung iso. Padahal kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu atau Allahumma ighfir laha warhamha langsung bisa. Tapi kenapa kok dadak maca Yasin dulu, kok baca tahlil dulu? Lah itulah yang namanya wasilah amal soleh. Tidak harus Yasin aslinya ya. Mau jenengan baca Al-Baqarah boleh, tapi kan kedawan. Ora rampung-rampung. Memoco mosok kulhu ping 3 tok ya kecepetan wong berkate ya akeh kebangetan to. Hanya para ulama memilihkan surat yang enggak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, yaitu surat Yasin. Surat Yasin itu disebutkan dalam hadis adalah sebagai kolbunya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Kemudian kita baca tahlil, baca tasbih, tahmid. Dalam doa itu kita sebutkan bahwa ya Allah terimalah tasbih kami, terimalah hamdalah kami, terimalah takbir kami, terimalah tahlil kami, dan kirimkanlah. Nah, jadi ini tasbih, tahlil, takbir termasuk bacaan Al-Quran kami itu adalah sebagai wasilah agar doa kita itu mustajab. Biar doa kita itu lebih segera sampai. Kalau kita punya amal-amal soleh kebaikan seperti itu, apalagi kalau dilakukan dengan ikhlas, wah ini doa mustajab. Doa-doa yang sangat mustajab. Kisah yang paling terkenal adalah ketika ada 3 orang dalam hadis yang sangat panjang diceritakan. Ada hadis 3 orang ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tidak lama kemudian begitu masuk hutan ternyata hujan. Mereka berteduh masuk gua. Tak dinyana tak disangka longsor, Pak. Batu besar menggerinding nutup pintu gua. Meh didorong tidak kuat, meh dihancurkan orang gewalat, wong memang ora persiapan. Didorong nggak bisa, mau dibongkar juga nggak bisa. Tapi alhamdulillah ini 3 orang soleh, Pak. Kata salah satu di antaranya, kita nggak bakal bisa keluar dari sini, nggak bakal mampu. Pasti ini akhirnya mati, wong nggak bawa bekal. Tapi yang satu ini bilang, kita bisa keluar dari sini dengan menyebutkan
amal soleh masing-masing dan kemudian berdoa pada Allah. Amal soleh masing-masing dan berdoa kepada Allah. Maka mikir Pak 3 orang, dan 3 orang ini kemudian yang pertama, ya Allah, saya ini punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua. Setiap hari saya memeras kambing dan susunya ini saya berikan kepada orang tua saya, ayah ibu saya. Tapi suatu hari saya pulang agak larut. Saya peras langsung itu kambing saya, tapi begitu masuk ke kamar orang tua saya sudah tidur. Maka saya tunggu orang tua saya di samping kamar tidurnya, tempat tidurnya, untuk memberikan air susu ini. Anak saya nangis karena lapar. Saya juga lapar. Istri saya juga lapar. Tapi saya tidak mempedulikan rasa lapar itu karena saya mengutamakan orang tua saya. Ya Allah, kalau amal ini aku lakukan ikhlas karena Engkau, ya Allah, tolong bukakan pintu gua. Batu yang menutupi gua. Beneran Pak, itu batunya bisa bergerak tenan. Tapi belum bisa keluar. Tapi sudah ada celah. Gantian orang yang kedua. Orang kedua berdoa, ya Allah, saya ini punya sepupu saudara perempuan yang sangat cantik jelita. Hiksos domestos nomos lah pokoknya. Saya pengen berzina dengan dia, tetapi enggak ada kesempatan. Sampai akhirnya dia datang pinjam uang. Maka saya pinjami uang dengan syarat dia mau melayani saya. Karena memang dia butuh, dia menerima syarat itu. Hampir saja terjadi perbuatan yang tidak baik. Tiba-tiba sepupu wanita saya ini bilang, takutlah kamu kepada Allah. Maka saya langsung gemetar, pergi saya, tidak jadi berzina, dan saya tidak pernah mengambil uang itu lagi. Saya ikhlaskan. Kalau ini aku lakukan ikhlas karena Engkau, ya Allah, tolong bukain batu yang menutupi gua. Geser Pak. Tapi belum bisa keluar. Celahnya makin lebar. Orang ketiga Pak, penentuan. Orang ketiga berdoa, ya Allah, saya ini seorang majikan, seorang bos, punya karyawan, pegawai. Waktu pembagian gaji, bayar gaji, ada satu pegawai saya yang gak datang. Karena lama gak datang, uangnya gaji ini akhirnya saya putar jadiin modal. Dari modal usaha gaji karyawan itu, saya bisa membeli sapi, saya bisa membeli hewan ternak, termasuk gembalanya. Gembala itu dulu namanya budak Pak, budak itu bisa dijual belikan. Begitu sukses ini pegawai datang lagi, tuan mana gaji saya yang dulu? Saya mengatakan ini gajimu ini, sapi, onta termasuk gembalanya. Wah, jangan bercanda tuan, gaji saya Siti, kok bisa seperti ini? Saya ceritakan dari awal sampai akhir. Begitu tahu dia begitu, maka dia mengambil semuanya. Ya ternaknya, ya sapinya, semuanya diambil. Tidak menyisakan sedikit pun untuk saya. Terus kebangetan jiko kabeh. Orang matur nuwun barang. Ya Allah, kalau ini aku lakukan ikhlas karena Engkau, ya Allah, tolong bukakan pintu gua. Buka nih Pak, seret barulah keluar. Yang jadi pertanyaan ini berandai-andai. Seandainya kita jadi orang yang ketiga Pak, kira-kira mau doa apa? Seandainya kita ini menjadi penentu dari 3 orang ini. Yang pertama berhasil, batu bergerak. Orang kedua berhasil, batu bergerak. Nah kita yang jadi orang ketiga, kira-kira kita mau doa apa? Nah itulah yang membuat kita ini harus termotivasi untuk mencari amalan-amalan andalan yang bisa kita lakukan untuk berdoa kepada Allah. Saya sendiri pengalaman pribadi, walau dalam kondisi-kondisi sulit, itu biasanya menggunakan metode itu. Ya Allah, saya udah begini. Pernah Pak kejadian, saya jadi ketua panitia piknik sekolah, piknik orang tua.
Piknik orang tua, titik kumpul di ukhuwah. Saya rasa persiapan udah matang, udah siap, udah oke. Begitu paginya Pak, jam 5 pagi, dikabari sama tim panitia saya, Pak Tanto, maaf, saya lupa ngasih tahu bisnya datang jam berapa. Padahal piknik ini lalu bisnya memang kan piye Pak. Padahal wong-wong wis kumpul Pak. Wah, itu pikirannya hawane wis diroyok di masa wong iki nek bis ora teko. Lupa Pak, ini panitia yang bagian bis lupa. Panitia lupa memberitahu bis teko jam piro. Kuduan jam piro. Kan harusnya kasih tahu Pak, datang jam 6 apa datang jam 5, pagi apa sore. Piknik sore kan sekarang juga banyak Pak. Lah nek ora teko. Waduh, itu sudah kalang kabut mumet saya. Akhirnya ya pakai metode tadi. Ya Allah, saya udah begini, saya udah begini ya Allah. Tolong datangkan bisnya ya Allah. Wah, telepon itu customer service-nya nggak nyambung. Di bel dari jam 5 sampai jam 7, orang nyaut belas tidak diangkat. Padahal garasinya di Bandungan sana. Waduh, ini luar biasa. Tapi ya alhamdulillah. Kemudian gak lama kemudian bisnya datang. Mungkin bisnya memang udah jalan. Mungkin ya. Memang Allah sudah memperjalankan bisnya. Tapi kan Allah itu waduh sak durunge winarah, Pak. Allah itu sudah tahu sebelum hal-hal itu terjadi. Jadi bisa jadi nih Pak, bisa jadi. Yang namanya doa terkabul itu bukan langsung kita doa kemudian terkabul. Tidak seperti itu. Bisa jadi karena Allah tahu kita bakal berdoa. Ini udah jalan nih Pak, ini udah jalan. Tapi kemudian Allah tahu, oh ini Tanto itu bakal berdoa. Maka sebelum dia doa, ini udah jalan dulu. Doa ini akan mempercepat, doa ini akan menjemput sehingga apa? Bisa datang tepat waktu. Jadi doa itu tidak harus langsung doa langsung kabul. Bisa jadi aslinya ini udah jalan. Takdir kita, mustajab kita, keinginan kita, hajat-hajat kita itu udah jalan. Tapi begitu kita doa ini akan semakin mempercepat dan kita akan menambah rasa tawakal kepada Allah. Inilah yang kemudian Bapak Ibu saya menyarankan pada diri kami dan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian adalah monggo mencari amalan andalan. Untuk ibu-ibu kemarin sudah kami sampaikan, bu-ibu, amalan andalan ibu-ibu itu cuma satu, yaitu apa? Taat pada suami. Ora usah kakean reko, puasa sunah, nggak usah kebanyakan gaya mau banyak zikiran ping 1500, wes itu belakangan Bu. Kalau ibu-ibu wes cetha, yaitu apa? Taatnya pada suami. Ya walaupun bojone galak. Walaupun bojone piye, justru ketaatan itu yang bisa membawa ke surga. Lah yang single gimana? Ya kalau yang single baru cari amalan andalan. Tapi kalau ibu-ibu yang punya pasangan harus taat pada suami. Kemarin rumusnya bahwa ibu-ibu itu amalannya cuma 4. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, taat sama suami. Itu bisa masuk pintu surga yang mana saja. Tapi kalau kita nih yang laki-laki, bapak-bapak itu nggak bisa pakai rumus taat pada istri, nggak bisa. Nggak bisa, wah aku tak mulai surga taat pada istri, nggak cukup ya. Tapi kalau kita nih bapak-bapak harus punya amalan-amalan andalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, Kanjeng Nabi mengabarkan pada kita bahwa di surga itu setidaknya ada 8 pintu. 8 pintu ini yang disepakati oleh para ulama yang tidak menutup kemungkinan karena semuanya adalah kersane Gusti Allah, ada pintu-pintu lain yang disediakan.
Pintu pertama yang disediakan oleh Allah dan Rasulnya adalah pintu jihad, babul jihad. Orang kok mati syahid, ya kalau kita paling dekat ya Palestina. Orang yang perang membela Palestina lawan Israel, membela Islam di sana, mati syahid. Nah, dia akan masuk pintu surga namanya babul jihad. Dan terus terang ini level paling tinggi, Pak. Setelah Nabi, para Rasul, setelah para Siddiqin, ini para syuhada, ini adalah level yang tinggi. Bahkan kalau mati syahid perang membela agama Allah, itu meninggalnya, kalau dia meninggal tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, wes dikubur dengan baju dan darah yang masih menetes. Waktu itu pernah Pak di Mekah, namanya Mekah kadang banjir, itu ditemukan jenazah ini jenazah sahabat Nabi, Pak. Kalau tidak keliru Abu Ubaidah atau siapa. Sampai waktu itu ditemukan, itu darahnya itu masih menetes, darahnya masih mengalir. Betapa Allah memuliakan orang yang mati syahid. Tetapi diingat-ingat ya, kalau kita ini mau pergi jihad, karena kita di wilayah Indonesia, ya harus atas izin Indonesia. Kalaupun kita ke sana misalnya ke Palestina dewe, ya enggak bisa langsung ikut perang. Wong nyekel bedil urung tahu, malah gua ajar titis mati langsung. Enggak bisa. Ya ada syarat-syaratnya. Prajurit mau maju perang itu ya ada kualifikasinya, ada kemampuan minimal ya. Minimal melintang lah, minimal melintang kipas. Melintang ngetan kenone kidul malah bahaya. Jadi kalau kita di wilayah Indonesia ya atas izin negara bangsa Indonesia, tidak boleh melayu-melayu dewe, lari-lari sendiri. Ini level paling tinggi, mati syahid. Ada pintu yang kedua kalau kita nggak bisa mati syahid adalah sedekah. Babus sedekah, pintu sedekah. Makin banyak yang disedekahkan, apalagi semakin bermanfaat yang disedekahkan, maka itu akan membawa ke surga. Lah di dunia ini Pak, salah satu yang sedekahnya paling besar kemarin kami sebutkan adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu dalam sejarah Islam itu sedekahnya membantu banyak orang. Ada namanya sedekah sumur. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Dulu ini sumur punya orang Yahudi. Orang Islam kalau ke situ harus beli. Banyune kudu tuku. Tapi oleh Utsman bin Affan dibeli itu sumurnya, sehingga orang Islam bisa mengambil dengan gratis sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Utsman bin Affan ini punya harta benda banyak Pak. Dia pedagang. Ketika musim paceklik dicegat sama maklar-maklar, sama tengkulak-tengkulak. Utsman, jualah itu barangmu kepada kami. Kami berikan keuntungan 2 kali lipat. Oh enggak, saya akan jual kepada yang bisa lebih tinggi lagi. Tengkulaknya 3 kali lipat. Enggak, ada yang lebih tinggi kok. 4 kali lipat. Wah, enggak, ada yang lebih tinggi kok. Utsman, ini kami ini pembesar di sini. Tidak ada yang bisa memberikan tawaran lebih tinggi daripada kami. Tapi kata Utsman bin Affan, ada. Dia bisa memberikan keuntungan 7 kali lipat. Siapa? Allah. Maksudnya apa? Disedekahkan Pak. Yang tadi dikasih keuntungan 2, 3, 4 kali lipat oleh Utsman bin Affan disedekahkan semua. Sampai Kanjeng Nabi beruntung Utsman. Tidak akan rugi Utsman, tidak akan rugi. Jadi Utsman bin Affan diberikan oleh Allah harta yang banyak dan kemudian disedekahkan. Dan itu makin besar sedekahnya adalah dia makin besar peluang untuk ke surganya. Jadi kalau yang
sodakoh level 1 yang paling bagus namanya adalah wakaf. Ya. Orang kok berwakaf, wakaf tanah, ya, wakaf apa itu, wakaf bangunan yang digunakan untuk kebaikan umat, kemaslahatan umat, itu akan menjadi tabungan sodakotin jariyatin, sedekah jariyah yang tidak akan putus, sedekah jariyah yang akan terus menerus pahalanya selama itu masih kepake. Ada orang yang sodakoh kipas angin, selama kipas anginnya kepake, ya tentu dia akan dapat pahalanya. Ada sedekah AC, Pak Munajid sedang melelang AC, sodakoh begitu, selama AC-nya kepake akan terus begitu jalan. Bagaimana Pak kalau kita nyemplungin yang kotak? Ya Allah Maha Adil, Allah akan membagi porsinya masing-masing sesuai dengan sodakohnya masing-masing. Allah tidak pernah salah hitung, ya. Allah tidak pernah salah dalam mencatat, jadi kita nggak usah khawatir. Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan sodakoh kontribusinya masing-masing. Kalau kita nggak mampu sedekah, mungkin karena kita nggak punya duit, jihad ya wedi, ya. Allah menyediakan lagi pintu surga, yaitu pintu puasa. Pintu puasa. Selain puasa wajib yang Allah menyediakan namanya kita kenal pintu ar-royan khusus untuk orang puasa, Allah juga menyediakan puasa-puasa sunnah, ya. Puasa sunnah paling bagus adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, diselang-seling. Ini puasa sunnah paling bagus. Kalau mau puasa setiap hari boleh, kecuali di hari yang dilarang dipuasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik itu enggak boleh untuk puasa. Tapi kalau di bawahnya enggak bisa sepanjang masa, nggak bisa tiap hari, ambil puasa Daud. Nggak bisa juga ada puasa bulanan, Ayaumul Bid, 3 hari di tengah bulan. Nggak bisa juga puasa Senin Kemis. Nggak bisa juga ngenteni momentum puasa Arafah, puasa Asyura, boleh. Jadi kita oleh Allah disediakan ibadah puasa, dan tujuannya jelas, pintu ar-royan, pintu yang mengantarkan kita puasa. Nah ini kita puasa Ramadan ini juga begitu nih. Ini dalam rangka untuk menuju ke pintu ar-royan. Allah sudah menyediakan pintu khusus untuk orang yang puasa. Sekali lagi puasa yang sesuai syariat Islam, bukan puasa budaya. Ya, kalau puasa budaya ya tidak termasuk. Puasa pati geni, ngebleng, rawat, mutih, macam-macam itu bukan masuk. Kalau nggak mampu puasa apa lagi? Allah menyediakan pintu-pintu sholat, pintu surga, pintu sholat. Terutama tentu kalau sholat wajibnya harus jelas, harus pasti, harus beres. Terutama adalah sholat tahajud. Ini. Jadi kalau di ranking sholat yang paling bagus setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur. Ini akan menjadi tabungan. Ini akan menjadi wasilah. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, tarawih itu termasuk qiyamul lail, witir, itu adalah ya cara kita untuk menuju kepada pintu sholat. Kalau nggak bisa pintu sholat Pak, saya ojo meneh kok yang sunah-sunah wong kene teko wis komat, ya. Kadang teko masjid wis rampung, kayak wudu selot tinggal rampung lho iki piye to iki. Maka Allah menyediakan pintu-pintu yang lain, yaitu apa? Pintu zikir. Pintu zikir. Zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Nah, kemarin kami sampaikan. Jadi membaca Al-Quran adalah pintu
Berkaitan erat dengan ingat kepada Allah, berkaitan erat dengan membaca ayat-ayat Allah. Dan membaca Al-Quran tentu saja adalah amal yang utama. Syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat di akhirat bagi orang yang suka membacanya. Kalau membaca Quran nggak bisa, Pak, Allah juga masih memberikan lagi pintu lagi. Pintunya adalah pintu birrul walidain, pintu taat kepada orang tua. Sudah banyak dicatat, misalnya kita kenal namanya Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, dia tidak terkenal di sesama manusia, tetapi langit, malaikat-malaikat kenal dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena ketaatannya kepada ibunya, ketaatannya kepada orang tuanya, ngerumat ibunya. Terutama orang tua nih, Pak, orang tua kita kandung ya. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Pintu surga paling tengah. Maksudnya apa? Pintu surga yang paling gampang kita temui. Bahkan Nabi menyatakan rohima anfu. Celaka. Nek bahasa Jawa kita lebih dalam lagi, cilaka mencit. Celaka sekali. Orang yang menjumpai orang tuanya di usia lanjut, kok dia nggak masuk surga? Bahasa kita kebangetan. Iki surga ning ngarepan moto cetha welo-welo, kok dia nggak bisa masuk surga? Padahal cetha itu surganya di depan mata. Celaka sekali orang yang menjumpai orang tuanya di usia lanjut, kok dia nggak masuk surga? Iman betul. Jadi bagi kita yang sempat menangi orang tua kita sepuh, oh itu peluang banget, Pak. Itu peluang surga banget, Bu. Peluang untuk kita itu masuk surga. Jangan kayak di TV-TV Indosiar itu yang kalau orang tuanya udah sepuh dibawa ke panti jompo, ditelantarkan, malah didadeki pembantu. Nah ini yang tidak betul. Kalau sudah sepuh, ya terutama yang kena 5B, Pak. Orang tua kalau udah kena 5B, itu kita itu peluang untuk surga, Pak. B yang pertama adalah beser. Orang tua non sewu kalau udah mulai beseran, nah itu berarti sudah saatnya itu kita menemani. Ya tukok ke pempes, tukok ke macam-macam lah ya. Yang kedua adalah sudah mulai buyuten, ngewel. Sudah mulai ngewel. Mlaku wis sudah jejeg, nek ditinggal koncone ora iso tangi. Wis bingung wis buyuten. Mangan pisan 10 piring sing pecah. B yang ketiga, mohon maaf, budek. Orang kalau udah sudah rungu, biyen pas ngomong-ngomong bisik-bisik rungu, jadi bengak-bengok wis ora krungu. Ini udah mulai tanda-tanda. B selanjutnya adalah bawur, mripate udah jelas. Kalau mripat bawur ya iki ya cah nom kaya aku ya wis kacamatanan. Kacamatané kandel. Cah cilik-cilik mergo HP bawur. Tapi kalau orang tua udah bawur ya, jalan saja udah enggak awas, ndeloki wis ora cetha, itu memang sudah saatnya. Yang kelima, bengong. Ya. Nek pas ngrungokne pengajian ngene iki ya kita ngontak-mantuk. Ya. Ditegai mau ngomong apa, Mbah? Mbuh, ora ngerti. Les bengong. Nek tambah sisi B ya batuk, wis otak-watuk, nanggap wong watuk, itu udah tanda orang tua harus kita dampingi. Sudah kita dampingi untuk menjadi jalan surga. Yang ketujuh, Bapak Ibu, pintu surga itu setelah birrul walidain adalah ridho, nerimo, merasa bersyukur dan jangan dengki sama orang lain. Ada satu kisah, ada seorang sahabat ditunjuk sama Kanjeng Nabi, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Lewat tuh Pak sahabat. Besoknya lagi Nabi ngendika yang sama, akan lewat calon penghuni surga. Lewat orang yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut. Ada satu sahabat yang lain menyelidiki ya. Apa nih rahasianya? Singkat cerita, rahasianya adalah
Ibadah saya ya biasa-biasa saja. Ibadah saya ya tidak istimewa. Cuma saya tidak pernah merasa iri dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Saya tidak pernah merasa iri dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Jadi kalau bahasa kita nerima ing pandum, menerima ketetapan, menerima ketentuan Allah. Oh, itu memang rezekinya dia. Yes, alhamdulillah barakallah. Oh, memang dia itu jatahnya dia. Yes, alhamdulillah barakallah. Selamat. Nah, kalau kita ini hatinya bisa los gitu, Pak. Hati kita itu bisa semeleh begitu. Nah, ini justru itu calon penghuni surga. Oh, rasa muluk-muluk. Misalnya kita nggak mampu puasa sunnah, nggak mampu sholat sunnah, nggak mampu birrul walidain misalnya karena orang tua kita udah kadung wafat, kita nggak mampu sedekah, ora gablek duit, apa meneh jihad tambah ora iso. Nah ini kita nih menerima ing bantu, kita itu menerima ketentuan Allah. Sekali lagi yang namanya rezeki Allah itu membaginya tidak seperti manusia. Kalau ada 3 orang dibagi uang sama mbahnya itu bisa 300 bisa 100 bisa bagi roto. Tapi Gusti Allah untuk bagi rezeki itu beda-beda. Ini 100, ini 150, ini mau 50. Ini 100, ini 200, iki ora entuk. Lah bagi kita yang entuk oke, alhamdulillah barakallah. Bagi kita yang entuk sithik bahkan tidak entuk, ora entuk kebagian, ya memang takdir ya orang masing-masing. Gusti Allah sudah memperkirakan, mengukur kemampuan, mengukur rezeki takdir kita masing-masing dan Allah Maha tahu mana yang baik untuk kita. Jadi semelah bisa nerima ing padum ini adalah justru jalan kita menuju surga. Ada pintu surga lain tentu banyak sekali, ada pintu ilmu. Kanjeng Nabi menyatakan man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ada pintu haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji, hajinya mabrur ya, tidak ada balasan lain selain surga. Banyak pintu-pintu, tetapi yang menjadi nasihat untuk kita, untuk saya dan jamaah sekalian adalah mari memperbanyak amal soleh. Mari memperbanyak amal soleh. Kalau nggak bisa mendapatkan semua amal soleh, minimal ora ketung siji. Minimal ora ketung siji kita jadikan amalan andalan. Jadikan amalan untuk kita berdekat-dekat dengan Allah untuk mendekatkan, memperbesar peluang kita masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang soleh-solehah dan semuanya bisa kumpul bersama-sama di surga nanti. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan.